Oke. Nah, saya duduk lagi sendiri di trotoar di daerah Kuningan dekat LP. Nah, teman saya yang dua rada jauh ke sana kan saya sendiri. Ada ibu-ibu habis belanja. Pas di depan saya itu buka dompet. Saya mau dikasih duit 1.000. Saya bilang, Bu, nggak usah, maaf. Kata ibunya, oh maaf enggak ya. Ibunya malu ketawa mah. Mungkin disangkanya saya pengemis kan. Iya. Saya dikasih 1.000, buka dompetnya pas di depan saya tuh. Buka 1.000. Ya aman di Masjid Agung, Masjid Agung Kuningan. Iya. Ibu-ibu jual kopi. Nah, nawarin kopi kan. Pak mau kopi. Ya saya nanya, ini beli apa enggak Bu? Ya beli, namanya saya kan orang dagang. Tapi kitanya lagi nggak punya duit Bu. Ya itu di dalam tas kerja kamu apa isinya? Itu plastik itu bisa kayak tas kerja, bisa kayak kita orang minta-minta gitu. Karena itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para penonton pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas selalu setia di Jalan Kendireng dan selalu menyaksikan konten-konten dari perjalanan teman-teman yang bisa menjalankan amal ini. Tawakal kepada Allah, tawakal di jalan, berjalan ke masyarakat tanpa berbekal apapun. Para penonton pemirsa Kendireng, semoga apa yang nanti kita sampaikan, kita ceritakan bisa dipetik manfaatnya, bisa dipetik hikmahnya, supaya bermanfaat itu bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan pada sore ini saya ditemani oleh Pak Dede, Pak Slamet jadi gerobokan dari Grobogan. Ngaringan Pak? Wirosari Oh, dari Majelis Sang Santri Barat. oh dari Sang Santri Bro. Iya, Santri Bro siapa? Kusuma. Oh, Sang Santri. Iya, Sang Santri. Silakan Pak, cerita Pak, kemarin perjalanannya gimana? Ya alhamdulillah sih, istilahnya dalam perjalanan itu ya bisa dibilang lancar saja. Alhamdulillah. Ya kendala sedikit pasti ada, namanya juga kita perjalanan panjang ya istilahnya, itu 1 hari juga kan. Ya ada ya pas mau ke arah Banjar Harjo itu yang berbus itu mau ke Cibimbing itu jalanannya itu kan naik terus itu, aduh. Terus pas ke Gunung Riau malah sampai malam, ceritanya berdua udah tanggung. Jadi kan nggak tahu masih berapa tanjakan. Saya semangatin aja, 1 tanjakan lagi. Aduh udah capek nih, 1 tanjakan berhenti dulu. 1 tanjakan lagi dulu, lagi 1 tanjakan lagi. Sampai puncak itu pas ngeliat lampu kan ada 1 lampu itu yang pakai tenaga surya juga kebetulan. Iya, Bermalam di situ iya. Cuma berdua tuh bermalam. Dinginnya ampun-ampun. Korek saya jatuh lagi di jalan. Oh, nggak bisa utut. Kan bukan masalah nggak bisa utut, emang pas nggak ada bawa rokok itu. Oh, minimal bisa bakar-bakar. Iya, bakar-bakar kan itulah itu. Dinginnya juga begitu. Pas udah itu baju saya lepas juga, saya pikir biar kering, ternyata paginya bukan kering, malah tambah basah karena embun kali. Putnya kan tebal sih ya. Justru yang kering itu yang dipakai tidur, malah kering itu kena suhu badan. Iya. Yang saya kena angin itu malah basah bajunya, kan baju yang luar itu. Berarti jenengan nginep di Gunung Riau semalam di situ. Iya, berdua. Sebelum arah ke jalan yang baru itu ya? Belum ya. Pas mau ke jalan yang baru, sininya Salem itu kan yang rawan longsor itu di puncaknya itu persis. Kan ada gubuk-gubuk. Iya, itu di situ. Karung. Gitu. Gitu. Paginya terpaksa turun lagi. Mbak selama nginep di situ nggak terjadi apa-apa? Tidak, sama sekali. Itu kan termasuk jalur-jalur angker kan di situ. Iya. Ya cuma ya mungkin kita ini aja sih. Ya, nyatanya nggak ada apa-apa.
Cuman angin kan rada kenceng gitu, hasil suara itu kan paling pohon-pohon. Nah kalau di situ bermalam subuhan gimana Pak? Itu kan agak jauh ini kan dari Itu kalau itu tempat saya itu justru subuhnya itu saya kodok itu. Karena kan jauh kamu turun jauh, orang tidurnya sampai jam berapa baru bisa tidur karena dinginnya itu. main tayamum atau gimana? Kalau temen pas itu Marwan itu pas maghrib isaknya itu dia pakai tayamum, tapi kan yang kayak ini juga tempatnya juga nggak tahu karena gelap. Nah, itu Terus berarti turun lagi, di paginya turun lagi. turun ke arah Bandarajaya lagi, apa ke Ke arah sana? arah Cibubur, ke arah Bandarjo, terus ke Cibing sampai Luragung. Oh, berarti kita kan balik lagi. Dia balik lagi ngambilnya ke Luragung sampai ke arah Kuningan. Hmm. Nah, sampai arah Kuningan yang mana itu ya? Marwahnya nggak kuat tuh di deket Pagundan. Dia turun ke Ciawi Tubang. Saya masih naik. Sorenya saya turun lagi juga ke Pagundan. Ngejar Marwan itu. Lah alasannya kenapa kok turun lagi? Marwan bilang saya begini Pak masih dingin katanya nah saya mau turun saya pikir bercanda kan nah turun saya tungguin di atas itu nggak ada naik terus saya terpaksa saya sore-sore jalan ngebut lagi saya ke Pagundan lagi nginapnya di Pagundan gitu apa itu. Nah berarti dari sebelum dia turun sampai ke Bandarajaya terus arah ke Luragung. Itu satu hari. Saya nginapnya di daerah Di Bimbing. Apa Bandarajaya? itu Udah masuk Jawa Barat atau masih di Jawa Tengah? masih Jawa Barat udah Jawa Barat Oh udah udah Jawa Jawa Barat. Barat Berarti Cibimbing dan naik lagi ke Luragung kan? Ya kan naik lagi malah di situ. Iya, iya, Gunung Luragung. lagi, iya. Tapi kan istilahnya kan nggak begitu kayak di Gunung Liau, Iya. tanjakannya, Iya. benar-benar. Ada motor yang nggak kuat juga. Banyak sih. Iya. Karena itu kan tanjakan yang ibaratnya tidak ada dataran sama sekali langsung terus Iya. gitu kan. Makanya saya juga nggak paham lah. Buat nyemangati ya, ya udah pulang sudah. Padahal kalau pesan lagi yang lewat jalan baru udah banyak turunan itu. Turun terus. Itu udah kalau capek. Nanti sampai 2 hari masih terasa itu mobilnya. Kan gelap-gelap. Iya. Jam 8 kali nggak baru sampai puncak. Udah gelap itu, cuma berdua. Terus berarti kembali ke arah Kuningan. Ya, pas sudah dari Kuningan turun lagi Ke arah apa? arah dari Kuningan turun ngambil ke itu Bojonggembang kalau nggak salah sampai ke Ciledug lagi jalan lagi naik terus ngambil Luragung lagi yang tembusnya Cikesi itu yang banyak aspal ya itu yang banyak lepas itu kaki terasa itu sampai siang-siang kita mau istirahat juga sampai adzan duhur itu malah nggak tahu udah adzan duhur lagi ke kuburan lagi istirahat di kuburan itu yang ada pengalaman yang ada itu pas di kantor Balai Desa Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kebetulan ada CCTV. Oh. Pak Lurahnya lihat. Jadi pihak keamanan ditelepon Pak Lurah, istilahnya dihimbau lah, disuruh ingin ditanyain kan. Ya kan kita bawa identitas juga, bawa KTP, kan ada satu teman tuh yang belum cukup umur, Iya. bawa kartu pelajar sama kakak. Jadi difoto-foto tuh sama Babinsa atau apa itu. Ya, Dan ditanya apa Pak? Sama. cuma itu akhirnya saya jelasin bahwa kita lagi amalia begini tujuannya apa sih kan begitu. Kata saya kalau lagi amalia begini Pak tujuannya untuk menghilangkan rasa ego, kata saya kan merasa ya kita paling ini supaya hilang, kata saya gitu apa Pak ya kata itu kok Keamanannya ya. Maaf bukannya saya mesti ada tapi ini tugas gitu. Nah, itu tidurnya di sana aja Pak di basement taman kota katanya gitu kan iya, tidurnya. iya. Berarti kan dibilang itu nanya aja ke Satpol PP. Kan. Turun saya ke kantor Satpol PP nanya. Di sini nggak ada tempat Pak. Tahu tadi diarahnya ke sini ke Satpol PP katanya. Oh di sini nggak ada tempatnya buat istirahat. Di sini terus masih datang lagi rombongan dari mana kan gitu. Jadi 15 orang di sini. Mungkin diarahnya tapi tadi nyebutnya taman kota juga sih Pak. Oh di basement taman kota kata gitu. Ternyata di situ kan ya
banyak anak-anak yang rada begadang juga. Kita akhirnya nggak jadi muter lagi tidurnya di dekat lampu merah di depan rumah yang mau dijual. Itu ya dingin juga sama. Ya tapi kalau dingin kan nggak begitu. Ya. Pas yang dingin sekali itu yang udah sakit cicing gitu, tidur di pos kamling. Iya kalau itu ya. Kan ya itu yang teman yang masih ya dibilang yang belum inilah yang mau kayak KTP itu nggak bisa tidur, temennya dibangunin, bangun ya, saya nggak bisa tidur Pak. Namanya juga masih anak ya. Terus teman saya yang satu dibangunin, tidurnya jangan madep ke situ, madepnya ke saya takut. Aduh, ya emang ada lucunya sih sebetulnya. Ya dimaklumi juga sebetulnya karena emang ya dari faktor usia juga. Iya, pengalamannya dingin juga bilang, aduh Pak dingin, semua juga dingin kata saya. Banyak nyamuk juga bilang, Pak banyak nyamuk. Ya sama juga kan, kita juga bareng. Juga sih sehari dapat jagung 1, dimakan berdua. Satu batang. Iya, satu biji itu lah. Jagung rebus. Pas mau sholat asar, mau sholat teman dikasih, udah dibagi 2. Cuman 1. Iya, dikasih. Yang ngasih siapa? Tukang jualan. Oh, tukang jualan. Pikir jalan jualan jagung. Iya, pas dia juga mau sholat asar sama di masjid. Pas mau sholat, pas ketemunya tuh baru teman saya itu yang dikasih. Nah, sayanya belum ke situ, masih dalam masjid. Dia udah mau pergi. Tapi hal yang paling menyentuh hati dalam perjalanan ngitanya itu apa? Waktu dikasih orang, waktu dikasih anak-anak, diusir orang apa? Kalau justru saya yang pengalaman yang lakinya itu cuma yang itu 1 malah. Jadi tidur di depan warung, udah ibu-ibu tua, udah nenek kan. Nah saya pikir warung itu tutup karena sampai siang tuh nggak ada buka. Saya tidur pas di bangkunya itu tempat duduknya. Pas waktunya mau buka, teman saya ngasih tahu, Pak mau buka, pindah kan sebelahnya rumah kosong juga tuh di terasnya tuh, keramiknya kosong kan bersih juga. Pindah. Itu nenek-nenek belum dapat pembeli, istilahnya belum melayani orang sama sekali. Pertama kali ngasih teh manis, nggak lama lagi ngasih kue 1 bungkus tuh, semua 1 pak dikasih. Nah, terus diam-diam bikin Indomie, pulang ngambil nasi lagi dikasih. Saya bilang, ini nenek-nenek kata saya belum dapat penglaris sama sekali kan. Kasih banyak. Udah ngasih banyak kalau dihitungin berapa duit kata saya, sedangkan dia baru buka. Yang memberi biarpun dia dalam kondisi menurut saya bisa dibilang pas-pasan begitu juga ya, mungkin itu termasuk orang-orang yang sudah dapat apa hidayah, apa petunjuk apalah sebenarnya. Jadi orang terbuka hatinya, iya, tergerak. Jadi mungkin ya nggak sembarang orang juga yang bisa digerakkan hatinya, yang tergerak lah, yang udah digerakkan itu untuk bersedekah itu mungkin itu. Kalau berarti ya orang-orang pakai mobil, no ya berarti ya selayaknya juga kan. Tapi kan kalau orang kayak pedagang kaki 5 istilahnya kan yang es potong itu, apalagi itu es potong itu yang keliling tuh. Saya 2 kali, gitu. Saya ketemu, yang kedua kalinya ya saya kaget. Datang langsung berhenti di situ, potong-potong dibagi, balik lagi. Kata saya dari sana cuma mau ngantri ini, kata saya balik lagi, muter balik lagi. Kata saya mau kemana Pak? Kata saya mau pulang deh. Nanti kesini coba nganterin itu, kok saya tahu saya ada di situ kan dulu pernah dikasih. Jadi saya masih ingat wajahnya. Kok itu kok pas datang ke situ, datang langsung motong lagi kan. Nah, teman saya kan ada yang nggak tahu, saya bilang kamu mau es, kata saya, cuma mau beli itu, kata saya. Kalau saya pernah dikasih, pas habis ngasih langsung pergi lagi itu. Perginya tuh arah balik lagi gitu. Berarti mak datang itu cuma mau ngasih, terus balik lagi. Iya. Saya kok bisa tahu aja di sini saya. Apa ya sengaja, apa ya kebetulan gitu. Tapi emang pas waktunya mau pulang sih, bilang pulang kata saya kan. Kalau seorang dia istilahnya dapatnya berapa, kalau begitu kan dia tetap dihitung sekolah dihitung jualnya, terus nanti lakunya berapa berapa kan. Belum istilahnya kelilingnya juga mungkin sampai jauh-jauh juga. Naik motor apa naik sepeda waktu itu? Motor. Motor. Pernah juga ibu-ibu jemput anaknya kerja di pabrik. Daerah mana?
Tersana, Kersana. Di pinggir jalan yang ada kuningan Mas. Oh, yang masih yang kuliah sana. Ada pabrik sebelah sini sebelah kiri. Oh iya. Nah, itu kan. Jadi saya juga nggak konveksi karena Oh, konveksi. ya. Nah, ibu-ibu tuh tukang jualan pakaian juga sebetulnya keliling. Pas saya udah lewat tuh, udah rada jauh. Dipanggil kan saya nggak juga, pokoknya kedengeran. Yang pedagang mie atau ngejar saya. Apa berhenti dulu katanya gitu. Balik lagi. Nah, itu dikasih kopi, langsung dikasih ini juga. Ternyata yang ngasih tuh ibu-ibu pembelinya, bukan yang dagang. Oh, Mau jemput anaknya pulang kerja. malah yang ngasih itu Iya. yang beli. Iya, pantesan bapak semangat juga Kayak pelaku Iya, kan. kan 2 orang sih. Iya. Tapi akhirnya ada ini juga sih, akhirnya bapak itu ngasih juga rokok, ngasih juga ketupatnya, itu dari bapaknya. Kalau yang dari ibunya itu kopi sama mie ayam. Ada yang emang masih muda itu mah emang mungkin rasa takutnya sendiri aja. Angin, ada bunyi del, ada disangkanya diketok-ketok, pada mau kena angin gitu. Pernah lagi di daerah Penanggapan apa-apa, pintu kamar mandi masjid itu misalnya dikunci dari dalam. Pas itu angin kencang, setiap kali dia apa nih kata teman saya, apa kok bunyi terus malam-malam. Ternyata setiap ada angin bunyi. Oh, berarti pintu yang di kamar mandi itu, di kamar mandi masjid yang bunyi. Terus teman saya punya ide diikat pakai karet. Oh, berarti setelah itu nggak bunyi. Iya kan tutup terus, Oh. nggak bisa bunyi itu. Pertama saya juga takut, jadi dari apa ya kata saya pikir Tahu gitu. pertama emang ya pemikirannya pasti yang ke situ dulu sih. Iya. Ya, tapi lama-lama setiap angin bunyi, setiap angin bunyi. Kalau saya udah tahu itu pintu kamar mandi katanya. Dia datang lagi ke situ di bawah karet, dicantolin jadi nggak bisa ngebuka lagi, jadi buka terus. Pernah dapat duit nggak Pak di sana? Pernah ada yang ngasih lah itu ada. Pernah lucu. Oke. Nah, saya duduk lagi sendiri di trotoar di daerah Kuningan dekat LP. Nah, teman saya yang 2 rada jauh ke sana kan saya sendiri. Ada ibu-ibu habis belanja. Pas di depan saya itu buka dompet. Saya mau dikasih duit 1.000. Saya bilang, Bu, nggak usah, maaf kata ibunya. Oh maaf enggak ya. Ibunya malu ketawa mah. Mungkin disangkanya saya pengemis kan. Iya. Saya dikasih 1.000, buka dompetnya pas di depan saya tuh. Buka 1.000. Ya aman di Masjid Agung, Masjid Agung Kuningan. Iya. Ibu-ibu jual kopi. Nah, nawarin kopi kan. Pak mau kopi? Ya saya nanya, ini beli apa enggak Bu? Ya beli, namanya saya kan orang dagang. Tapi kitanya lagi nggak punya duit Bu. Nah itu di dalam tas kerja kamu apa isinya? Itu plastik kita bisa kayak tas kerja, bisa kayak kita orang minta-minta gitu. Karena itu kan baju buat sholat. Dia bilang, ya itu di dalam tas kerja kamu apa isinya? Aduh. Dikirain kan yang kerja minta-minta kan Iya, baca. iya. Banyak kan. Kan kelihatan gede itu orang baju yang pakai buat sholat sih. Iya. Jadi saya tanya duit. Aduh, namanya kan saya orang jualan, siapa tahu dapat rezeki. Iya. Namanya orang jualan kan menawarkan kan. Mau ajar saya bilang itu. Ya, itu cuman itu bisa kaya kita tuh di dalam plastik itu duit. Iya. Ya, aneh kok itu di dalam tas kerja kamu apa? Lu akhirnya nggak dikasih jadi kopi mana? Enggak. Kasih kopi. Nah, nggak lama dari itu pas jalan istirahat kebetulan depan warung yang masih tutup juga. Nah, ibu-ibunya tuh keluar dari samping, rumahnya kan di belakangnya, dari samping itu nawarin kopi lagi. Ya saya kan masih trauma sama itu. Ya saya nanya juga ke gitu, Bu, maaf ya ini bayar apa enggak ya Bu? Ya kata Suzuki nggak punya duit. Nggak usah. Nggak, tadi sebabnya lagi di Masjid Agung itu ada yang nawarin, itu orang jualan Bu, suruh bayar, kita nggak punya duit. Kalau ini karena suami saya udah biasa ngasih katanya gitu, kebetulan ini yang jaga saya. Kita kan belum buka, katanya mau buka Bu, nggak apa-apa katanya. Nah itu nawarin kopi. Ya, saya udah trauma takut kalau nggak nanya dulu. Belum bayar lagi. Yang di Masjid Agung belum dibikinin sih, cuma ya bayar gitu ya. Kan saya cuma nggak punya duit Bu. Nah itu di dalam tas kerja kamu apa ya? Itu yang saya kaget, dalam tas kerja kita nggak lagi kerja.
bisa bilang ya lucu ya sering ya nggak sedap lah. Nah, biasanya kalau ngidang peluru sadar itu biasanya bocor. Tapi saya alhamdulillah selama Nggak dapat ini, Pak. tapi teman saya dua-duanya bocor 3 kali. Wah, luar biasa. Bahkan yang satu tuh malah hari pertama kedua. Tapi katanya ngimpi nggak? Bocor. Tapi kalau yang masih mimpi, kalau yang anak-anak itu mimpinya yang rada aneh kata saya. Mimpinya katanya ngelihat nenek-nenek serem, tapi kenapa bisa bocor? Kenapa saya kamu ngelihat nenek-nenek serem? Kau buat Nenek-nenek lagi kan? iya. Kalau cewek cantik gitu pantas ya, walaupun serem kan cantik gitu kan. Nenek-nenek. Iya, yang bikin kagetnya saya mimpi ngelihatnya nenek-nenek itu lagi maksa temennya. Nah, maksa yang di pasar tuh bukan dia yang lihat, maksanya yang temennya katanya, tapi bukan temannya yang lagi bareng itu, bukan, ada temen yang lain itu. Sekalinya lagi maksa itu dia ngeliatin. Dia ngeliatin malah dia bocor. Iya. Aduh, bagian cerita. Ini agak lucu deh perjalanannya. Kenapa kamu lihat nenek-nenek yang serem malah bocor? Nah, terus udah yang gitu bilang mana? Ya nggak tahu, namanya saya juga lagi tidur. Ya mungkin kita supaya bisa lebih ya kayak bertawakal lah, misalnya lebih berpasrah diri juga, istilahnya ya mungkin biar nggak terlalu tergoda dunia juga, bisa mengendalikan ego, ya pasti itu. Jadi istilahnya ya buat memperkuat gimana. Jadi bahwa kita juga ya namanya kita tadinya juga lahirnya nggak apa-apa, atau pas waktu itu juga kita emang nggak punya apa-apa, nggak bisa ada yang dibanggain juga nyatanya kita kan. Makanya juga cuma berserah diri Allah, minta supaya ditemukan orang yang mau bersedekah, istilahnya kan. Jadi kan kita nggak bisa dibanggain yang istilahnya yang punya jabatan, punya yang apa juga kan nggak bisa, istilah supaya kita bisa ya lebih rendah diri. Jadi biar nggak misalnya mungkin dari cara ngomong mungkin kan nggak kita bisa bagaimana ya supaya nggak itu ya kelihatan kayak terlalu tinggi gitu. Tahu dari YouTube sih. Tahu dari itu ketemu itu salah satu yang maksimal. Sebetulnya pertama kali saya yang ada di Belanda itu dari Padepokan Wong Siliwangi, ya tonton kan. Ada lagi penawaran Sapu Jagat, ya tonton lagi. Terus Padepokan Gaul. Nah pas Padepokan Gaul tuh saya mulai tertarik ceritanya. Dari situ saya tonton terus. Udah ada mantap nih Padepokan Gaul. Pas saya rasa ada niat mantap, masuk tuh santri dari Blora, lebih dekat nih kan. Nah, iya, bukan beda cuma lebih dekat Blora dan Batu Kudus kan. Mulai saya lihat tuh, ternyata ada yang konten udah 2 tahun yang lalu. Jadi saya lihat mundur, jadi makin kesana makin yang lama-lama itu saya tonton terus. Nah, biasanya saya amati terus kan saya berarti. Nah itu mulai tambah yakin saya ini tambah mantap lah istilahnya. Pas begitu rasa udah serak kayaknya saya mau ikut, udah saya diam-diam langsung berangkat. Saya tulis tuh alamat di amplop. Oke, begitu aja bincang-bincang kita bersama saudara tua saya dari Grobogan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmahnya. Pada dasarnya kita hidup ya lebih melepaskan egonya, karena kita hidup di dunia sosial, di dunia masyarakat banyak. Pandai-pandai menjaga hati, pandai-pandai menjaga omongan lah, biar kita tidak menyinggung hati teman kita, saudara kita, atau lawan bicara kita. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau perbuatan dengan hati kami mau berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.